Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Dan kakak-kakak di sini percaya adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Adik-adik, yuk mari kita bangkit berdiri. Kita mau segera mulai ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini penuh hormat kepada Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku atas anugerah Tuhan sampai pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar ke dalam tangan Tuhan kami serahkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semua masih dalam sikap berdiri ya. Kak Kiel, Kak, anak cacing itu tinggalnya di mana sih Kak Kiel? di dalam tanah. Oh, di dalam tanah ya? Kalau anak monyet biasanya di mana ya Kak Kiel? Di atas pohon. Di atas pohon ya. Kalau anak sekolah minggu Kak Kiel? Di dalam gereja dong. Ya, ikut ibadah sekolah minggu pastinya. Mari adik-adik semua, kita bersuka cita, kita angkat pujian ini. Panjang hidup namanya gajah, panjang
Adik-adik masih tetap semangat ya memuji Tuhannya. Kita mau angkat satu pujian lagi bahwa Yesus pokok itulah caranya. Ada gayanya ya, lebih semangat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti kita apa? Pastilah kau akan berbuah. Oh, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yang besar berbuahnya lagi. Pastilah kau akan berbuah. Berkemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tinggal bersama kita, pasti kita berbuah. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, ya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Kita akan menaikkan satu pujian. Firman Tuhan pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisi. Dan takkan ku takut. Bahkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalan. Terang bagi jalanku, Terang bagi jalan. terang bagi jalanku. Dalam sikap berdoa, buka tangan, tutup mata. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya hati-Mu boleh disenangkan dan digilangkan oleh pujian kami.
Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh dengar-dengaran akan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Engkau tolong kami semua supaya kiranya kami boleh membuka telinga kami, hati kami, supaya firman Tuhan boleh masuk dan tinggal di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Pimpin pemberitaan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, semuanya sudah sikap duduk ya. Baik, hari ini sebelum firman Tuhan disampaikan, Bu Yosta mau tanya dulu. Pernah tidak kalian lihat petani di luar sana? Pasti pernah kan? Tahu tidak petani kerjanya apa aja? Ya, ada yang bilang, pasti ada yang bilang gali tanah. Mungkin ada juga yang bilang menanam. Ada juga yang bilang menyiangi mungkin. Atau ada yang memanen. Nah, hari ini tidak jauh-jauh dari seorang petani yang menanam. Nah, hari ini firman Tuhannya diambil dari Matius 13 ayat 1-9, kemudian dilanjutkan 18-32. Nah, jadi petani tadi kita ambil satu tugas aja ya dari ayat firman Tuhan ini. Yang diperhatikan di sini adalah satu tugasnya sebagai seorang yang sedang menanam atau menabur. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan ini dalam bentuk sebuah perumpamaan supaya orang-orang yang mendengarkan bisa mengerti. Jadi dia sebutlah seorang penabur. Ya, penabur ini mulai menanam. Wah, kalau menanam itu di udara atau di tanah? Ya, pasti di tanah ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan seorang penabur ini keluar lalu mulai menanam. Ternyata tempat dia menabur yang pertama, penabur ini menaburkan benihnya di pinggir jalan. Wah, pernah tidak lihat penabur atau petani menanam padi di pinggir jalan? Oh, ternyata dikatakan begitu di firman Tuhan ini. Petaninya menanam di pinggir jalan. Nah, karena menanamnya di pinggir jalan, gimana ya tempat dia menanam di pinggir jalan itu? Karena dia menanam di pinggir jalan, jadinya orang-orang lalu lalang jadi diinjak-injak tuh benihnya. Yang tidak terinjak malah diambil dan dimakan oleh burung-burung di udara sehingga tidak tersisa. Tidak ada yang bisa tumbuh dari sana. Lalu kemudian Tuhan Yesus melanjutkan. Selain menabur di pinggir jalan, ternyata penabur ini juga menabur di tanah yang berbatu-batu. Sehingga kemudian benih ini memang tumbuh, kata firman Tuhan. Tumbuh, kelihatannya tumbuh. Tapi karena menanamnya di atas batu, di tanah yang berbatu-batu, jadi tanahnya sedikit. Sehingga tanamannya, akarnya tidak tumbuh jauh. Karena tidak tumbuh jauh ke dalam tanah, lama-lama jadinya mati tanamannya. Lalu kemudian kata Tuhan Yesus, ada juga yang menanam, tapi menanamnya di tengah, di antara semak-semak duri. Menanam atau menaburkan benihnya di semak duri. Tumbuh tidak? Oh, tumbuh katanya. Tumbuh di sini tapi kemudian dihimpit oleh semak-semak duri dan rumput-rumput duri. Sehingga tumbuhnya itu tidak bagus. Jadi sebelum berbuah malah sudah mati lagi. Lalu kemudian Tuhan Yesus melanjutkan. Di tanah yang keberapa? Bentuk tanah yang keempat ternyata. Dikatakan penabur itu menaburkan benihnya di tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga
tanamannya itu, benihnya itu bertumbuh menjadi besar, lalu kemudian berbuah lebat. Penaburnya kemudian memanen. Ada yang memanen 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Tuhan Yesus menyampaikan itu. Lalu kemudian Tuhan bilang begini, barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan untuk menyampaikan apa arti dari perumpamaan itu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang bersamanya pada waktu itu, kamu begini. Tadi kan ada 4 tanah ya. Tanah yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan. Di pinggir jalan kemudian dimakan oleh burung-burung dan diinjak-injak oleh orang-orang yang lalu lalang. Artinya adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu atau oleh hamba-hamba Tuhan didengarkan tapi tidak dipahami, akhirnya hilang, dilupakan begitu saja. Lalu kemudian yang berikut adalah yang ditanam di mana tadi? Ya benar, yang ditanam di tempat yang berbatu-batu. Nah, maksud dari yang ditanam di tempat yang tanah yang berbatu-batu adalah firman Tuhan ditaburkan, kemudian didengarkan, tapi karena tidak berakar atau tidak dipahami dengan benar-benar, sehingga akhirnya tidak dilakukan di dalam hidupnya, sehingga firman Tuhan menjadi tidak berbuah di dalam hidupnya. Lalu kemudian yang berikut adalah firman Tuhan yang disampaikan atau tanah yang benih yang ditaburkan di tanah yang berumput duri. Artinya firman Tuhan disampaikan, dia mendengarkan firman Tuhan, tapi kemudian dia khawatir dengan semua masalahnya, atau kemudian dia juga pikir dengan semua kemewahan yang lain. Akhirnya firman Tuhan dilupakan. Jadi tidak dilakukan dalam hidupnya sehingga firman Tuhan tidak berbuah. Tapi kemudian yang terakhir, bentuk yang terakhir adalah hati atau tanah yang baik. Tanah yang baik sama dengan hati yang baik. Sama dengan hati yang baik. Hati yang baik berarti hati yang menerima firman Tuhan saat didengarkan, dipahami, kemudian dilakukan dalam kehidupannya sehingga hidupnya menjadi berbuah bagi semua orang. Seperti itu. Nah, jadi 4 tanah tadi, tanah mengumpamakan hati kita, hati yang berbatu-batu, atau hati yang seperti tanah di pinggir jalan, atau hati yang seperti ada rumput duri, atau hati yang baik. Nah, kalian diberikan 4 pilihan ini. Maukah kalian menyediakan hati kalian itu seperti di pinggir jalan yang kemudian dilupakan firman Tuhan? Atau maukah kalian menjadikan hati kalian seperti terhimpit oleh rumput duri atau kekhawatiran sehingga membuat kalian lupa dengan firman Tuhan? Atau maukah kalian menjadikan hati kalian seperti tanah yang berbatu-batu, yang mana saat kalian mendengarkan firman Tuhan tidak diresapi dengan benar-benar, akhirnya hilang begitu saja dan tidak dilakukan. Pilihan yang terakhir, hati yang baik. Nah, pasti kalian semua memilih hati yang baik kan? Nah, kakak-kakak sekolah minggu juga maunya seperti itu. Tuhan juga maunya seperti itu. Kalian menyediakan hati kalian seperti hati yang baik, tanah yang baik. Hati yang baik yang menerima firman Tuhan, memahami dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kalian. Dan kalian menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ayat Alkitab mengatakan, kalau kita hanya mendengar firman Tuhan tapi kita tidak melakukan, itu sama saja kita seperti seorang pembohong.
Ini nggak bohong ya, firman Tuhannya ada di dalam Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 22. Di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat ini nanti akan dihafalkan, akan kalian hafal lalu kirimkan ke mensefanya. Tapi jangan sampai ayat ini jadi seperti itu kepada kalian. Kalau tidak melakukan firman Tuhan, kita seperti menipu diri kita sendiri. Jadi, supaya kita tidak menipu diri kita sendiri, kita perlu melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kalau firman Tuhan mengatakan kita perlu melatih untuk sabar, ya sabar. Kalau firman Tuhan mengatakan kita perlu melatih diri kita untuk jangan marah, ya jangan marah. Lakukan sedikit demi sedikit. Saat kalian tergoda untuk tidak melakukan firman Tuhan, berdoalah. Minta Tuhan memampukanmu untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan, Allah lah yang memberikan kemauan bagi kita semua untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi, mari kita menjadikan hati kita hati yang baik, yang menerima firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau memilih untuk menjadikan hati kami sebagai tanah yang gembur, tanah yang subur, tanah yang baik. Sehingga ketika firman Tuhan kami dengarkan, firman Tuhan bisa tertanam, tertabur di dalam hati kami. Kami boleh diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, ada pengumuman sebelum kita selesai. Pengumuman yang pertama, ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Tadi sudah dibacakan. Yakobus 1 ayat 22. Nah, ayat ini akan kalian hafalkan, kemudian kirimkan seperti biasa ke Ibu Stefania. Kemudian pengumuman yang kedua, adik-adik boleh berkesempatan untuk memberikan persembahan sekolah minggu. Persembahan dapat dititipkan melalui orang tua, diberikan kepada guru sekolah minggu saat berada atau bertemu di gereja. Kemudian pengumuman yang terakhir, minggu depan seperti biasa kita tetap masih beribadah online jam 10.30 pagi atau jam 10:30. Ya, diingat ya pengumumannya. Nah, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian. Terima kasih Yesus.
kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan boleh mengizinkan kami beribadah kepadamu pada hari ini walaupun secara online. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau memohon kepadamu kekuatan-Mu Tuhan berikan bagi kami untuk kami melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, kakak dan adik kami, bahkan bagi semua orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja yang mana kami boleh beribadah, GPDI Gloria Citra Indah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati baik gembala sidang bersama keluarga, seluruh pekerja dan semua jemaat Tuhan yang beribadah kepadamu. Tuhan yang memberkati semua kami di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyembunyikan kami dari malapetaka. Engkau yang memberkati setiap keluarga kami. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan. Engkau Tuhan yang memberkati pekerjaan, usaha, bahkan menambahkan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pendidikan anak-anak sekolah minggu kami. Pada masa-masa ini Tuhan tetap memberikan kepada mereka semangat yang baru, memampukan mereka untuk belajar dengan giat, sehingga walaupun dari rumah mereka boleh melakukan yang terbaik karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia-Mu tetap menyertai kami dan mempertemukan kembali kami pada minggu-minggu berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Shalom. Ayat hafalan kali ini Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu." Terima kasih. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ini ayat hafalanku Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ayat 37 berbunyi, Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Terima kasih. Teman-teman, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Terima kasih. Shalom, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu." Terima kasih. Matius 22 ayat 37 berbunyi, Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Terima kasih. Halo, nama saya Deborah. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Terima kasih. Matius 22 ayat 37 berbunyi, Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Terima kasih. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Terima kasih. Shalom. Matius 22 ayat 37.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu."